Justru Allah murka seperti itu. Karena karepe nyuwun nang Gusti Allah, tapi carane golek carane liyane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang tansah kita dherekaken, orang-orang yang kami tuakan, para satid, para dai, para mubalik, para guru dan takmir Masjid Nurul Iman, Rungkut Harapan, juga seluruh jamaah dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama jamaah sekalian bersyukur kehadirat Allah saged nglampahi tugas-tugas mulia panjenengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah yang insya Allah pahalanya lebih utama daripada salat sunnah semalam suntuk. Mudah-mudahan ibadah panjenengan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat panjenengan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita diijabah, dan seluruh sakit-sakit kula jenengan disembuhkan oleh Allah. Insyaallah bahagia maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebentar lagi kula jenengan akan menyambut bulan yang istimewa. Bagi orang Jawa disebut Suro, bagi panjenengan kaum muslimin, dan memang nama aslinya adalah Muharram, bulan Muharram. Maka mencoba untuk sharing dengan panjenengan, untuk mengkaji bersama menyambut bulan Muharram ini antara tradisi dan syar'i. Ya, nanti kita bersama-sama introspeksi apakah selama ini kula jenengan lebih cenderung kepada tradisi suroan, karena merasa wong Jawa nek gak suroan jare gak Jawa. Mari ngono terus ruwatan, wayangan, mari wayangan dangdutan. Ya, jadi mulai saat ini mungkin tidak ada salahnya kalau panjenengan manfaatkan sebaik-baiknya bulan Muharram ini nanti sebagai momentum untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan akidah. Ini Bapak Ibu, hati-hati dalam kajian akidah. Di sana itu ada kiat-kiat khusus bagaimana menanggulangi penyimpangan akidah. Karena memang ada akidah itu akidah yang salimah, akidah yang lurus, ada juga akidah yang sesat. Akidah itu suatu ikatan tertentu dalam batin seorang manusia yang sering kemudian kula jenengan sebut dengan sebuah keyakinan, bahkan sugesti. Panjenengan nek malam Jumat legi ojo nang kuburan, ngonggarai
roh pocongan umpama niki. Masalahe mara nang kuburan. Nggih, jenengan dina Minggu gak oleh mara ngalor. Engko gare urusane gak beres. Niku jenenge sugesti. Dan itu hati-hati Bapak Ibu. Sakit merusak iman kula jenengan. Makanya ada momentum menanggulangi penyimpangan ini dalam kaidah fikih akidah itu ada beberapa kiat antara lain monggo kula jenengan kembali memurnikan Al-Quran dan Sunnah. Ingkang nomor kalih derekaken konsep akidah salimah yang dicontohkan oleh para ulama salafus sholihin yang mengacu kepada Rasulullah dan para sahabat khulafaur rasyidin. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita mengkaji surawan ini. Karena kiat untuk menanggulangi penyimpangan akidah yang ketiga adalah mengkaji akidah sesat atau syubhat dalam rangka mewaspadai, dalam rangka memberikan satu solusi benar-benar akidah kula jenengan semakin murni. Jangan sampai kula jenengan merasa beriman kepada Allah ternyata masih ada seseorang atau sesuatu yang selain Allah. Maka tenggene surah Al-Baqarah yang tadi saya baca dengan suara pas-pasan saya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Allah niku layak kula jenengan sembah niku sebab nggih sing dadosaken kula jenengan yang menciptakan kita bahkan menjadikan seluruh fasilitas langit dan bumi sarana prasarana untuk panjenengan semua. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian. Maka monggo sama-sama kita sedikit mengulas kembali, barangkali panjenengan sudah pernah mendengar ini, terutama panjenengan sesepuh-sesepuh ini biasanya bahkan lebih tahu tentang surawan. Nah, saya kan dari kajian-kajian saja. Jadi ternyata surah ini, dan ini maknanya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Karena kata surah ini sebetulnya ya sebutan dari Muharram bagi orang Islam. Oleh orang Jawa disebut dengan surah. Nah, surah ini jamaah sekalian, makna letterlek bagi orang Jawa itu sesuatu atau ada satu kesempatan, ada momen yang di dalamnya itu mengandung sesuatu yang sakral, mistik, bahkan menakutkan. Sehingga ada ubur-rambi yang kita jadikan sebagai sarana untuk mengantisipasinya. Seakan-akan seperti itu, Pak. Sehingga ada ritual-ritual tertentu. Padahal di dalam konsep perspektif Islam jamaah sekalian, surah itu sebetulnya dari bahasa apa? Asyura. Asyura niku tanggal pinten? 10 Muharram. Lah 10 Muharram bahkan kula jenengan dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan 10 Muharram ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemudian memanjatkan doa, salat mutlak, banyak zikir, banyak muhasabah. Harusnya seperti itu. Jadi penyebutan satu surah itu sebenarnya juga salah kaprah. Nek satu ya satu, nek surah ya surah. 1 Muharram, nek surah berarti 10 Muharram. Harusnya seperti itu jamaah sekalian. Nah, maka orang Jawa itu dibawa ke arah situ ya, dari Asyura menjadi surah. Ngaten. Baik jamaah sekalian, dan inilah yang mengarah kepada sebuah kepercayaan masyarakat Jawa tentang satu surah
atau yang disebut dengan suroan itu identik dengan upacara-upacara. Bagi yang diidentikan dengan Islam, jadi di Jogja, Solo itu, Surakarta itu biasanya berusaha untuk menggodak-gadokkan antara agama dengan budaya. Agama dengan budaya. Kalau konteksnya dengan budaya, insya Allah masih ada toleransi jamaah sekalian. Yang dikhawatirkan itu kalau budaya kita syar'ikan, budaya kita islamisasikan. Nuwun sewu, panjenengan ngedusi keris. Nah, ini kan mungkin budaya ya Pak ya, mungkin budaya. Tapi jenengan kok sampai ada keyakinan, nek kerisku gak tak umbah, ambek kembang 7 rupa, aku kok gak sakti meneh. Ini wis bahaya. Ibu-ibu badhe gadah damel, mau mantu, ya kan? Itu harus ngambil air 7 sumur. Kata Elvi Sukaisi. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka satu surah ini sehingga oleh orang Jawa ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Ada tradisi dan ritual yang dianggap mereka membawa keberkahan. Ini ngapunten, saya tunjukkan bukan berarti itu jenengan ikuti loh nggih. Sekali lagi konsepnya adalah menanggulangi penyimpangan akidah yang ketiga tadi. Kita mempelajari kesesatan akidah atau akidah yang sesat atau syubhat, tapi dalam rangka mawas diri, hati-hati, ojo sampai mengikuti. Niki. Nganuwun sewu niki. Jadi satu surah itu sebetulnya ada kejawen, ya. Di sana ada terdapat pertunjukan seni, terutama wayang, wayang. Terus wayang niku di gambar-gambar nih. Wayang niku owah-owahane tiyang, sehingga menjadi konsep hijrah. Makanya dulu sebetulnya dalam konteks peringatan 1 Muharram itu berawal dari ketetapan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1633 Masehi. Waktu itu masih mengikuti tanggalan Masehi Bapak Ibu. Ya. Tapi pada akhirnya dirubah, diganti dengan mengikuti tahun Hijriyah. Kenapa? Nanti diidentikan dengan wayang itu. Diidentikan dengan wayang, di mana wayang itu wahwahane tiyang berarti hijrah, maka digandengkan dengan tahun baru Hijriyah. Sekali lagi diotak-atik matuk. Asyura dadi sura, nggih, salat dadi sela, nggih. Terus apa neh? Safar dadi sapar, Rabiul Awal dadi mulut gitu. Mbah mulute sapa karo? Jadi digotak-gathok ning ngoten niku, Pak. Karena ada Maulid Nabi. Rabiul Akhir dadi badha mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah gitu. Sya'ban dadi Ruwah, Ramadan dadi poso. Niku sasi-sasi Jawa sing diikuti dengan disamakan, diidentikan dengan sasi Islam. Niku. Karena apa? Mereka tahu mayoritas waktu itu kaum muslimin. Ngeten. Sehingga ada namanya Islam Dharma Gandul gitu ada. Ada Islam Abangan itu juga ada. Bukan berarti nyindir ibu yang bermukena merah ya. Tapi ada Islam Abangan itu ada. Ngeten. Ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, karena diidentikan dengan Jawa, maka selamatannya, ritualnya juga kadang-kadang dibarengi dengan doa-doa Islam. Doa-doa Islam. Mendem dase sapi diwacana doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Niku padha karo panjenengan nggawe kopi susu dicampur dengan alteleu wal comberu. Naudzubillah. Itu seperti itu jamaah. Hati-hati, ngapunten. Maka ada beberapa tradisi ritual yang perlu kula jenengan jangan ikut-ikutan. Mon orang Madura njek rok norokan ta ya. Nggih. Lok norok bontek nggih. Lok norok nggih. Jangan sampai ikut-ikutan. Nggih, bahasa Madurane seneng aku. Soalnya aku sik belajar. Sapa ngerti kok aku tuk judul wong Madura. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Antara lain ini Bapak Ibu ya. Istilah ngalap berkah itu sebetulnya tidak salah.
Dalam bahasa Arab tabarukan itu tidak salah. Termasuk saya sowan dateng ngarsa panjenengan ini, saya kepingin dapat barokah dari silaturahmi kepada panjenengan. Barokahnya apa? Agar panjang umur, sehat walafiat, gitu. Rizki barokah, kan ngoten janjinya Rasulullah. Itu. Yang salah itu kalau ngalah barokah dengan cara yang lain. Contoh, panjenengan malam 1 Suro atau 1 Muharram, panjenengan rawuh teng Gunung Kawi. Pirsa Gunung Kawi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, di sana itu ada area pemakaman atau pesarean yang ketika malam 1 Suro itu ada satu prosesi ritual Bapak Ibu. Yang namanya pesugihan lah, yang supaya dapat keberkahan ya dan sebagainya. Mereka berdoa ya, berharap agar hidupnya selamat, jauh dari mara bahaya dan sebagainya. Ngoten niku nggawa kembang, ya nggawa menyan, nggawa lilin, nggawa dupa, macam-macam. Ya, sesajian aneh. Ana sing nyembelih wedhus bareng. Dadi kurbane ping pindho. Idul Adha karo Idul Suro. Naudzubillah. Enten malih sedekah gunung. Nggih, sedekah gunung. Lek panjenengan teng mriki ada napa? Sedekah bumi. Lek tenggene wong ngare sing enggak hidup di tengah pegunungan ada sedekah bumi. Lek niki karena di lereng Gunung Merapi mereka melakukan sedekah gunung. Nggih. Ini sama tujuannya mohon keselamatan dan tidak terkena bahaya dan sebagainya. Berupa apa? Sesajen. Ini lek ndongone ndak masalah, nyuwun supaya tidak terkena musibah, monggo ndak apa-apa. Yang masalah itu kalau sesajennya nyembelih kebo gitu, terus kebune dilarung, ndase dipendem. Oh mendem kok ndase kebo sapi, wong anakku yang geragas. Kayak aku kok. Ini ki. Masya Allah nggih. Dilarung ke kawah gunung niku. Terus nanti ada yang mimpin doa gitu. Doanya itu ya cara Islam, Pak. Ya, Allahumma dufa'annal bala'a wal ghala'a. Tapi mendem dase kebo. Iku blas sama sekali. Wis, nggih. Justru Allah murka seperti itu. Karena karepe nyuwun nang Gusti Allah, tapi carane golek carane liyane Gusti Allah. Ini kan bahaya gitu niki. Ada lagi Pak niki. Nate pirsa nggih. Kiai Kebo Slamet. Oh, kiai kok kebo lho jajan. Padahal Ustadz Iskandar mau nyeluk aku Kiai Khozin. Berarti aku koyo kebo iki. Nggih. Kirap Kerbo Kiai Slamet, Pak. Kenapa dinamakan Kiai Slamet? Karena kebo itu diyakini membawa keselamatan. Kebune berupa apa? Kebo bule. Diarak Pak keliling kampung. Dan itu bekasnya itu jadi rebutan, Pak. Dan mereka itu tak lihat juga yang ibu-ibu pakai jilbab juga ikut rebutan. Berarti kan jelas Islamnya tuh. Ini. Jadi Islamnya ini yang perlu kita murnikan jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Keliling kampung ya kan, mohon keberkahan, keberuntungan. Wong njaluk keberkahan kok lewat kebo lho. Ya, naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Masya Allah dibarengi dengan mengubah keris pusaka ya kan. Ini jamaah sekalian. Ada lagi padusan. Padusan itu biasanya tradisinya orang Boyolali, Pak. Tapi di Pati juga ada. Jadi tradisinya itu di Gunung Pengging sana ada kayak sumber lah seperti itu. Itu dari daerah-daerah yang lain datang ke sana. Ya. Mereka mandi berendam, ya, Masya Allah ya. Dari situ merupakan ritual yang dimulai dari jam 3 isuk Pak, dini hari, ya, atau jam 00 ya, jam 00 sampai menjelang subuh, seperti itu jamaah sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini saya sampaikan dan biasanya nuwun sewu justru orang Jawa itu lebih syiar menghormati merayakan suroan
timbangnya dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Salut tadi disampaikan Nurul Iman mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Itu sebabnya apa? Tahun baru Hijriah itu yang benar-benar tahun baru. Ya, monggo jenengan ikuti kirab nanti sama-sama. Jenengan nggak usah nggawa keris, nggak usah nggawa kebo. Ya ora usah ngarak wedhus, ya ora usah wis. Pokoke jalan-jalan kok hadiah apa ngoten nggih? Umroh nggih hadiah ini gak salah nggih. Oh nggih hadiah umroh bayar dhewe. Nggih, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka bagaimana sih Muharram dalam perspektif Islam itu? Hadirin, Muharram adalah sebuah bulan yang termasuk bulan haram. Min ashhuril hurum. Ya. Jadi ada juga bahwa Muharram adalah awal tahun baru Islam. Muharram banyak berbagai macam aktivitas ya dan kreativitas. Anak-anak kita ajak keliling, kita kasih hadiah, sepeda hias dan sebagainya dalam rangka mensyiarkan Islam. Ya. Fa innaha min taqwal qulub. Ya, jadi orang yang mensyiarkan Islam itu bisa lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hati kula jenengan. Nah, maka satu renungan dalam kehidupan kula jenengan memperingati tahun baru Islam adalah surah At-Taubah 3:6. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Bahwa 1 tahun 12 bulan ya sejak Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan haram, yaitu Muharram, terus Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kenapa diperingati Muharram ini terutama tanggal 10? Ada 20 peristiwa penting di 10 Muharram Bapak Ibu. Yang pertama ini diterima taubatnya Nabi Adam setelah membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Turunnya Nabi Nuh dari kapal setelah diazab Allah umatnya yang ingkar dengan banjir bandang. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud karena tuduhan menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud dan pasukannya. Lalu dihukum dengan dibakar api, tapi mukjizatnya dari Allah, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu pendingin dan sebagai sarana penyelamat terhadap Nabi Ibrahim. Yang keempat, keluarnya Nabi Yusuf dari penjara setelah dituduh selingkuh dengan istrinya menteri ya waktu itu. Itu Masya Allah. Nomor 5, dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan nun atau ikan hiu. Jangan ikan paus, nanti bisa diasumsikan lain nanti ya. Nah, ikan nun. Nih, setelah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuh. Yang keenam, disembuhkan Nabi Ayub dari berbagai macam penyakitnya, terutama penyakit kulit yang hampir menghilangkan lidahnya dan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Yang ketujuh, ya, disibakkan lautan dari Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Setelah itu lewat dari kejaran Fir'aun dan selamatlah ya dari kejaran Fir'aun. Diciptakan Nabi Adam itu juga 10 Muharram. Diterimanya taubat Nabi Yunus, ya, dilahirkannya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian dikeluarkan Nabi Yusuf dari sumur ketika dicemplungkan 10 saudaranya itu, ya, atau 11 saudaranya itu. Ya, 10 saudaranya di dalam sumur. Karena mau dibunuh ya kasihan, akhirnya dicemplungkan di sumur, kemudian mengatur sebuah drama seakan-akan dimakan binatang buas, bajunya dilumurin darah, dibawa pulang ditunjukkan kepada ayahnya. Ini lalu kemudian ditemu oleh saudagar dan dijual itu. Kemudian nomor 12, dipertemukan Nabi Yusuf dengan keluarganya kembali. 13, tenggelamnya Fir'aun. Setelah di lautan itu disibakkan Nabi Musa dan pasukannya selamat, tenggelamlah Fir'aun.
Ya, 14 diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan sampai ke surga dan sebagainya. 15 turunnya kitab Taurat. 16 disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub, ayahanda Nabi Yusuf, ketika mencium aroma Nabi Yusuf pulang, ya, atau bajunya Nabi Yusuf ditunjukkan kepada Nabi Yakub yang selama ditinggal Yusuf itu matanya buta, langsung bisa sembuh. Ya. Kemudian 17 diampuni dosa Nabi Daud. Nomor 18 Sulaiman diangkat menjadi raja. 19 diangkatnya Nabi Isa setelah mau dibunuh oleh kaumnya. Nomor 20 diampuninya kesalahan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu maksum, bersih dari dosa karena dosanya sudah terampunkan, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu jamaah sekalian, maka ada beberapa renungan di bulan Muharram ini jamaah sekalian, ya, antara lain kita jadikan Muharram itu sebagai satu sarana untuk kula panjenengan napa niku mensyukuri nikmat Allah, ya, menjadi sebuah spirit agar hidup ini lebih barokah. Jadi bagi orang Islam itu memperingati Muharram itu bukan yang mistik-mistik ngoten niku. Yang kita jadikan adalah realisasi dan fakta di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak akan mungkin jauh dari Tuhan. Tapi yang sebenarnya, yang seluruh-seluruhnya. Maka dengan hijrah ini menjadi spirit kula panjenengan agar cita-cita hidup kula panjenengan ini benar-benar diridhai Allah sehingga hidupnya semakin barokah. Karena hidup ini tidak terasa, waktu terus berjalan, waktu cepat berlari, ya kan? Berlari begitu cepatnya, kadang-kadang tidak terasa, tiba-tiba sudah tua. Mengaku masih muda, ternyata sudah tua. Seperti saya ini Pak ya, alhamdulillah nanti bulan Juni kemarin saya pas umur 35. Dibalik 53. 53. Niki usia nanggung Mas. Niki usia nanggung. Kayak kula ngeten iki gak rabi ya karep, tapi rabi kok wis rada tuwek ngoten. Ngoten nggih. Wis muga-muga ndang cepat judone nggih. Kaya wis ana pandang, hilal pun mulai ketok niku. Nggih. Tiang pundi wis rahasia. Nggih. Mbah niki Tamirzani, Mbah Sofia Lacuba, Mbah Garwa. Saya minta ngojo Elvi Sukaisi ketuaan ngawur. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Muharram itu spirit hijrah kula jenengan supaya urip lebih barokah, pandai bersyukur Pak. Meningkatkan syukur kula jenengan itu menambah keberkahan hidup. Baik itu tentang panjang umur, diberikan kesehatan gitu. Termasuk orang yang lebih barokah itu yang pandai bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Di dalam surah Al-Hasr 18 ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takwa nang Gusti Allah, bi ada'i faraidihi wajtinabi ma'asihi. Takwa itu ya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, maksiat-maksiat kepadanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, alias apa? Yaumal qiyamah min ta'atin wa amalin sholihin. Jadi memperhatikan untuk kepentingan hari esok dengan cara apa? Dengan cara taat dan amal soleh. Hari esok itu kapan? Yaumal qiyamah. Terus prinsip kula jenengan, prospek kula jenengan bukan sekedar hari tua. Tapi napa? Kehidupan nanti yang selama-lamanya di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadikan masa akhir nanti jauh lebih baik, wa abqa, yang jelas kehidupan akhirat nanti adalah lebih kekal selamanya. Nggih, jenengan muga-muga ahli swarga kabeh. Insyaallah wajah-wajah panjenengan ahli surga semua. Dan sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku besok
mlebu swarga illa man aba, kecuali yang memang tidak mau. Sinten orang yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Mulane panjenengan iki aja meneh kok ngenteni tahun baru. Wong durung tahun baru sajadah wis baru. Wah, niki modele kayak sajadah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di dekatnya yang itu loh ada kubahnya yang bisa geser itu loh Pak. Ya, karena ada ini juga kubah ini bisa geser nanti ya. Bisa ya. Ini geser ya hancur ini. Iya, melihat ini sepintas tadi begitu saya masuk, masya Allah, bayangkan Masjid Nabawi. Moga-moga jenengan sakit ke tanah suci, nggih. Amin ya Rabb. Tapi aja amin tok nabung bareng ya. Daftar ngoten nggih. Mangke monggo. Insyaallah awal Muharram kita mau berangkat dengan pendengar suara Muslim dan Giriya Quran. Barangkali panjenengan kersa monggo 12 hari di sana kita kajian-kajian disiaran langsung oleh suara Muslim dan insya Allah cukup murah, 12 hari insya Allah gratis ya. Nggih, hanya bayar untuk tiket, akomodasi, hotel dan sebagainya. Sebanyak 29 juta itu tok wis ndak usah banyak-banyak. Insya Allah NMAX turah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Dari riwayat Syaddad bin Aus radhiyallahu an disebutkan Rasulullah bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang terhebat itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang sukses. Orang yang cerdas dan sukses adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Jadi nggak hanya lumpuk-lumpuk bondo dunya Mas Picis Rojobono nggo digenek tuwa, ya ini iso menikmati. Nggih. Kados kula ngeten iki kalih bojo kula, direwangi nglumpukno tabungan iki bangun omah. Omah durung sampai dadi wis ditinggal mati. Gitu. Lah engko nek rabi ambek Nikita Mirzani cek enake menempati lho jajak. Itu kehidupan dunia. Nah, kula jenengan orang yang cerdas adalah yang kita pikirkan kehidupan nanti setelah akhirat. Makanya ketika suami istri sering dalam matur datang panjenengan, bukan kaken-kaken ninen-ninen, tapi baiti jannati. Ya, rumah tangga itu bukan hanya sampai tua, tapi sampai ke surga. Ya, baiti jannati, sehidup sesurga. Mau kapan saja matinya enggak sama. Katanya sehidup mati, praketek. Wong bojoku mati aku ora melok mati. Aku malah lirak-lirik Bu Siti yang ada di sini. Loh, gitu. Jadi makanya sehidup sesurga. Wes lah biarin matinya nggak sama. Muga-muga saged ketemu teng swarga. Allahumma amin. Mulane nuwun sewu monggo di muhasabah siji, muhasabah diri kula panjenengan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah. Wa ta'ahabu lil ardil akbari, dan persiapkan diri kula jenengan ya dengan berbagai macam perbekalan untuk nanti hidup di kesempatan yang maha besar di mana amal-amal kula jenengan ditampakkan. Kemudian juga musibah dalam umur kula jenengan. Sudahkah umur kula jenengan menjadi umur yang barokah? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah yang diberikan panjang umur dan amal-amal kebaikannya lebih banyak. Kemudian muhasabah menggunakan kesempatan. Sudahkah kesempatan yang diberikan Allah ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik, jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla sakomik, jaga masa sehat sebelum masa tua, gitu. Wa ghinaka qabla faqrik, jaga masa kayamu sebelum datang masa miskin. Mumpung ji ono ya, mumpung isik sugih, mumpung sik duwe duit ya aja pelit. Mumpung sik sugih ngamaro tanpa pamrih. Ngono wis melarat rina wengi namung sambat ngoten niku. Nggih. Terus wa faragha ka qabla syughlik, ingat masa luangmu sebelum masa sempitmu. Mumpung isih longgar
ngibadah do sing lancar. Mun kadung sempit ngibadah rasane sulit. Naudzubillah. Terakhir wa hayataka qabla mautik. Ngoten, mumpung iki urip ngibadah do sing tertib. Engko nek wis mati ora bakal bisa bali. Nek wis mati ora iso mangan roti. Nek wis mati ora iso lirak-lirik Bunda Siti yang ngoten niku. Nomor B, muhasabatul a'mal. Nggih, muhasabatul amal itu adalah mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Berusaha bagaimana hari ini harus lebih baik daripada kemarin agar menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga, muhasabatud din. Nggih, mengevaluasi introspeksi cara beragama kula jenengan. Benarkah Islam kula jenengan sudah menjadi Islam yang kafah atau hanya sekedar sebagai Islam tradisional? Pernahkah kita merenungkan andaikan orang tua kula jenengan bukan orang Islam, kita juga menjadi muslim? Jadi ini bukan Islam yang keturunan, tapi jadikan Islam kula jenengan benar-benar Islam yang sempurna, Islam yang berdasarkan keyakinan yang sering kita sebut dengan aqidah salimah, ibadah sahihah yang bermuara kepada akhlakul karimah yang menjadi Islam rahmatan lil alamin. Pertanyaan besar itu jamaah sekalian, sehingga kula jenengan memahami simbol Islam gitu. Napa simbol Islam itu? Ya hari-hari besar Islam seperti ini. Muharram. Wong sasi Islam gak apal ngaku wong Islam lho. Sasine dhewe gak apal. Apale mek sasi Januari. Nek gak ngono sasi Jawa gitu. Itu jangan sampai. Pola Islam, bagaimana pola kula jenengan, pola berpakaian, berbusana, berkata-kata, bertetangga, bermasyarakat, bernegara niku. Amalan-amalan Islam ya. Termasuk ritual-ritual Islam, jangan sampai di luar Islam. Ngoten. Kepengin udan terang ya ndonga nang Gusti Allah, aja nguncalno kathok suwek. Arepe digawe nguncalno kathok suwek ambek sapu dijomplangno ngeten. Niku di kampung saya, teng mriki mboten enten nggih Pak nggih. Ketoke ana kaya modele. Tapi itu kalau dijadikan keyakinan itu syirik loh Pak. Gitu. Ada lagi Pak di daerah Pati itu ada Sunan Ngerang, ada makomnya Sunan Ngerang. Itu ada keyakinan arepe digawe nyilih gentenge Sunan Ngerang Pak. Dan itu ada maharnya loh, bayar sekian. Gentenge disilih selama digawe dipasang ndukur atap. Selama digawe. Delalan itu banjir. Naudzubillah. Oh kadang-kadang niku wong-wong niku lho ya apa sih? Nate kula niku nggih rada greneng kalih dulur kula sing mriku niku. Arepe pengajian ya apa Kang? Supaya gak udan tak sileno genteng Ngerang. Lah mbok rewangi ngoten niate pengajian barang apik. Hadine kok udan ya bano to wong takdir Gusti Allah. Malah bahkan hujan itu kan dikengen donga napa? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doa agar kula jenengan di tengah hujan itu dibersamai dengan curahan rahmatnya Allah. Oh udan kok wedi. Itu kadang-kadang kita ini yang dilihat itu hanya nikmat sesaat. Kadang-kadang termasuk berobat itu Pak, hati-hati. Saking kepenginnya sembuh niku menghalalkan segala macam cara sing haram-haram bareng dilakukan. Nggih. Niku naudzubillah min dzalik. Oke, ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya yang bagaimana, syariahnya, kemudian akhlakul karimahnya seperti itu. Yang terakhir, dalam konteks perspektif Islam, ya tahun baru Hijriah adalah memaknai hijrah di dalam kehidupan. Di dalam surah Al-Baqarah 218, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang layak berharap mendapat rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi dimaknai begini, nek kula jenengan kepengin dapat rahmati Allah, maka syaratnya satu, beriman. Beriman tidak mudah sebelum kula jenengan menjadi orang yang hijrah.
Benar-benar kula jenengan berhijrah dari tradisi-tradisi yang merusak keimanan kula jenengan di hati menuju keimanan yang sesungguhnya. Itu butuh hijrah. Nah, hijrah ini enggak mudah. Sebelum apa? Ada namanya jihad fisabilillah. Ada kesungguhan, Pak. Ngapunten, kula niku nate dados perokok berat. Mek trima mari dari rokok niku perjuangan yang luar biasa, Pak. Nggih, dielingno bojo bareng ngoten niku malah ngamuk. Aja tuku rokok to, Mas, iki tinggi bayar anu lak cik lumayan ngene-ngene. Engko garai loro-loroan, garai cepet mati. Mati gak mati urusane pangeran, ngoten. Nggih. Aja ngrokok garai kena ditabung. Wis ana rezekine dhewe lho ngoten niku. Delalah niku dielingne pangeran. Pas ngimami, tengah-tengah ngimami swara kula telas. Minal serai wal ilangi. Akhirnya periksa dokter, bapak ngerokok? Nggih. Nek sampean kepengin mari, rokoknya berhenti. Wedine karo dokter tiba. Ya, malahnya dokter digedok langsung gemeter. Sejak itu nggak merokok lagi, Pak. Itu masalah niku tok niku perjuangan luar biasa, Pak. Ya, apalagi yang lain termasuk judi online niku. Ini insya Allah loh, anak pejabat-pejabat barang saya kena judi. Nek mbah-mbah mriki mboten nggih. Ibu-ibu kena judi online, Bu? Kok gayamu, mbah-mbah? Ini hati-hati loh. Itu orang itu kalau sudah judi biasanya juga kecanduan. Makanya ada wajadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, bertekad merubah diri menjadi orang yang lebih baik lagi agar Allah meridhoi bahagia dunia sampai akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pada akhirnya kami haturkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1446. Mari kita wujudkan pribadi muslim kafah, pribadi muslim teladan dalam kehidupan agar senantiasa hidup ini penuh dengan keberkahan, kemanfaatan selama dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian, monggo sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang saya Ustaz. Nggih. Kalau Pak Supri asmanipun jenengan. Rizwan. Pak Rizwan. Tadi untuk memulihkan akidah kita salah satunya adalah mengikuti salafus sholihin. Sering kita dengar ada kajian salaf gitu. Kemudian ada seakan-akan itu merupakan sebuah aliran baru sehingga kita ayat ini mendengar kata-kata itu. Apalagi kalau kita mengikuti kajiannya kan kata-kata sering berbenturan dengan yang mungkin kita ikuti. Mohon mungkin penjelasan apa sih arti dari salaf gitu ya? Atau kajian-kajian yang mereka itu apakah memang benar mengikuti salafus sholihin? Masya Allah, tabarakallah, matenun Pak Rizwanto. Terus istilah di Indonesia itu Pak, ada salaf, ada salafi, ada salafiyah. Itu sebetulnya dari suku kata yang sama Pak. Salaf itu artinya dahulu. Lek kula jenengan mengikuti salaf berarti mengikuti adat tradisi sesuatu yang dulu. Tapi kata salaf ini masih sangat umum, masih sangat universal. Entah itu salafnya itu baik atau buruk, itu salaf. Siapa atau apa itu salaf. Tapi kalau sudah salafus sholihin, ya kan? Salafus sholihin berarti panjenengan sudah mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Siapa orang soleh terdahulu? Mulai dari para sahabat. Bagaimana mengikuti murni dari Rasulullah. Setelah para sahabat kemudian tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai para ulama yang benar-benar kita jadikan sebagai panutan, yang konsep punjernya adalah resep dan rumus innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi rumusnya harus itu Pak. Kalau ada ulama, kuncinya kok wedi kali Gusti Allah, berarti niku ulama sing saged kula jenengan ikuti. Nek ana ulama ngakune ulama, kok mboten wedi kali Gusti Allah,
ngerubah aturane Gusti Allah, niku berarti ulama, tapi bukan ulama melainkan ulama usia lanjut masih banyak aktivitas niku ulama. Atau kayak enten ulama sing ngajine ngalor ngidul guyonan tok, mungkin kados kula ngeten iki. Niku bukan ulama tapi ngelawak. Nek gak ngelawak gak payu ceramai. Ibu-ibu ngapunten Pak Yai benjing ceramah nggen kula sing lucu nggih Pak Yai. Sampeyan ngundang kiron ae. Niku wonten Pak model ngoten niku. Mulane salafus sholihin akhirnya sampai kepada ulama yang konsepnya adalah innama yakhsyallah, sing paling takut dateng ngarsanipun Gusti Allah, memurnikan ajaran dari Allah dan Rasulullah. Nah terus enten malih salafi niku napa? Lah salafi itulah baru yang namanya suatu aliran tertentu yang mengatakan dia ini benar-benar memurnikan ajaran Allah. Nah terlepas dari konsepnya bagaimana, yang dilakukan prinsip dakwahnya seperti apa, wallahu alam, sehingga nanti kadang-kadang berbeda dengan aliran-aliran tertentu. Nah prinsip kula jenengan adalah salafiyah. Salafiyah niku napa? Njejekno aturan nggih ala ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti koridornya salafus sholihin, mulai dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai para ulama kula jenengan, kiai-kiai kula jenengan. Mulane kabeh niku nek wis ahlus sunnah wal jamaah, kalau toh ada perbedaan namanya khilafiyah. Nek wis khilafiyah akhirnya apa? Saged memaklumi sebuah perbedaan selama masih ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Bedane niku. Nek wis enten tiyang mengaku salafi atau salafiyah tapi tidak mengakui sebuah perbedaan mazhab, perbedaan aliran pendapat para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, berarti tidak perlu kita napa niku fanatik kepada beliau. Boleh kita ikut dengan salafi selama salafi itu menghargai orang lain, di samping itu juga berusaha bagaimana memurnikan ajaran Islam kula jenengan. Prinsip wong Islam niku ngeten lho. Kula jenengan dikai agama ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang paling tinggi, tapi bukan berarti kula jenengan harus merendahkan orang lain, apalagi membenci orang lain. Nek wis orang lain dianggap ngene, dianggap ngono, apalagi sampai bermusuhan, itu yang salah. Sing penting nggih sing persis nggih kados panjenengan ini. Ngapunten takmir saya sering menceritakan tentang Nurul Iman di masjid yang lain. Kenapa? Karena Nurul Iman ini benar-benar masjid yang memahami khilafiyah. Saestu, Pak. Benar-benar masjid Muhammad NU niku Nurul Iman ini. Saya kunut tidak apa-apa enggak ya? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ada tadi yang protes ketika saya kunut, mau aku sujud dhisik, tidak ada kan? Tidak ada. Panjenengan mau angkat tangan amin amin ya monggo. Mau enggak amin ya monggo, wong amin kalah ya kok. Coba. Enak kok pun ngoten niku. Sing penting napa? Bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Sing kuno dalile iki, sing mboten kuno dalile iku lah enak toh. Dadi gak kakan ngomel bawel keleken jangan tewel. Mendino mek rewel lapo yo an. Barbarane guaya sok-sokan idealis, dalile ngene-ngene. Ternyata gak jamaah subuh. Subuh jam 9, Bro. Niate diganti sholli fardhu subuhi kawanan. Naudzubillah. Niku dalam pengertian secara umum ya Pak Rizwanto nggih, dene kok ada katakanlah salafi itu satu organisasi tertentu, dia memahami salafiyah itu bagaimana, wallahu a'lam. Jadi konsep secara umum yang saya jelaskan adalah salafiyah itu mengikuti aliran-aliran perilaku-perilaku yang dibiasakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai para ulama salafus sholihin. Ngoten. Nggih. Cukup Pak Riswanto nggih. Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haryono Pak. Bu Haryono. Iya Pak. Dalam negara Indonesia ini kan bermacam-macam budaya Pak ya. Iya. Nah terkait dengan acara-acara
ritual tadi itu kan banyak sekali. Iya. Di sekitar kita itu banyak sekali Pak yang kadang-kadang tidak terasa. Itu kita sebagai penyelenggara pelaksana seperti itu, juga sebagai orang yang ingin melihat ritual itu secara menyeluruh. Nah, ini kan hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau ada dua hal seperti ini, sebagai penyelenggara hukumnya bagaimana, lalu sebagai orang yang datang untuk melihat ritual itu karena dianggap sebagai tempat pariwisata yang baik. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, matur nuwun Ibu Haryono nggih. Dados ngeten, Haryono juga termasuk nama Jawa iki ya. Dibacai mboten niku mboten nggih. Atau ruwatan ngoten nggih. Dados ngeten Ibu. Allah menegaskan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ojo sampai kula jenengan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau sudah tahu bahwa tradisi itu sebuah perbuatan dosa, ya jangan kita ikut-ikutan, apalagi penyelenggara. Nah, kalau toh kita penyelenggara dalam konteks nguri-uri budaya Jawa atau menghidupkan budaya Nusantara, ya harus benar-benar kita tata niat kita. Kita tata niat kita bahwa itu adalah sesuatu yang kita lakukan hanya untuk nguri-uri budaya Jawa, selebihnya tidak. Bahkan dalam hati tidak ada satu keyakinan seperti itu. Syukur-syukur saged merubah. Contoh misalnya sedekah bumi biasanya harus ono ruwatan ya, terus ngumbah keris umpama. Nek saged jajal sithik-sithik diilangi. Biasanya ketika sedekah bumi harus mendem dase sapi. Nggih. Nek ngono aja dipendem dase sapi, bonekae tok ae, lah dase dimasak sing enak, kok kirimno nang Duku Kupang. Insyaallah ustate doyan. Ngoten. Nggih, carane ngoten. Sing biasane, lho kene iki nek sedekah bumi iki jalukane sing babat tanah leluhur kudu nanggap palapa, sama nilangi. Sok-sokan kadang-kadang ngoten. Oh, di sini harus nanggap wayang karena penjalukane wayang sing babat tanah mriku niku njaluk tradisine wayang. Lah niki kan salah kaprah. Ndak ada orang minta-minta nek wis mati niku ora ono, Pak. Baik kalau jenengan aku ngekoli tanggapno dangdut ora ono, Pak. Nggih, aneh-aneh kadang wong Jawa niku. Kenapa? Karena niki imajinasinya itu terlalu tinggi. Lah, ketika kebetulan jadi penyelenggara, ya sebatas sebagai napa niku mensiarkan budaya Nusantara gitu. Carane menghormati leluhur kula jenengan, nggih sebatas itu saja untuk meningkatkan objek wisata misalnya. Ya. Itu masih ada batasan-batasan toleransi, tapi syukur-syukur sakit menghilangkan dengan diganti dengan yang lain. Misalnya nun sewu, kenapa sih kok harus dangdut diganti dengan sholawatan? Ustaz Iskandar kan iso sholawatan suarane enak, gitu. Nah, misalnya ngoten. Ini nek bisa, nek enggak ya udah yakin bahwa itu adalah bukan sesuatu yang sakral yang ketika tidak dilakukan akan mengandung hal-hal yang mistik atau yang menjadi sesuatu yang merusak keselamatan, tidak. Ngeten. Termasuk ngeten, banyak sekali, betul kata Ibu Haryono, banyak sekali orang itu yang punya keyakinan ngeten, hitung-hitungan. Saya ini juga termasuk korban hitung-hitungan. Gara-gara hitungannya gak podo, batal nikahe. Padahal wis tir podo irenge, sir podo senenge. Gara-gara gak sida tir podo irenge, kentir podo gendenge. Jadi ini salah hitungane, Pak. Siji Selasa Wage, Selasa niku 3, Wage niku 4. Situke Jumat Kliwon. Aja Jumat Kliwon wayahe hantu metu. Akhirnya gak sida, Pak. Nek Rabi sasi sura bapakmu mati. Lah liyane sasi sura apa bapake mlungsungi. Loh, niku nek sampe keyakinan, Pak, ilang iman kula jenengan. Nggih? Naudzubillah min dzalik. Itu aja. Termasuk hitung-hitungan, terus napa niku adanya pasaran nggih, Wage Kliwon Legi Paing Pon itu kan. Itu. Tidak apa-apa, itu jangan kita hilangkan, itu tradisi Jawa, nguri-uri budaya Nusantara, Pon Wage Kliwon Legi Paing. Itu di Arab tidak ada, di dunia tidak ada itu. Hanya ada di Jawa. Yes, tidak apa-apa, tapi jangan ada keyakinan nek pon iku engko
wajahnya glowing. Lah ya apa wedak pon gitu. Wage ya itu kok desani, saya wage biasanya wong nang desa. Kliwon tukang nangong sapi ya. Wage kliwon legi, ya legi niku manis. Makanya malam Jumat legi ngampel barang mesti rame. Copet-copet barang akeh. Ya, legi paing pon nah ngoten niku ndak apa-apa, yang penting tidak ada satu keyakinan. Ngoten nggih. Nggih, monggo sampun nggih. Nek sampai ada kemudian kebo Kiai Slamet barang itu kan sungguh terlalu toh, Pak, gitu. Oh. Loh kebo dijadikan sarana untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini kan Masya Allah ya. Nggih, gitu aja. Jadi mungkin Bu Haryono kok jadi penyelenggara sing ngarak kebo bule teng kampung, kalau bisa berhenti ya, Bu. Misalnya, nggih. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.